wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita pada subuh minggu awal bulan tentang ilmu tauhid. Pada subuh ini kita akan membahas kelanjutan sifat-sifat ma'ani yang wajib pada Allah Ta'ala, yaitu sifat al-ilmu. Sifat al-ilmu pada Allah Ta'ala. Setelah sebelumnya kita selesai membahas tentang sifat qudrah dan iradah. Yang pertama, definisi sifat ilmu pada Allah Ta'ala adalah ilmu Allah Ta'ala sifatun azaliyatun qa'imatun bidatihi ta'ala muta'alliqatun bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat ala wajhil ihatah ala ma hiya alaihi min ghairi sabqi khafa'in. Sifat ilmu Allah Ta'ala adalah satu sifat yang azali, qaimatun bidzatihi, yang berdiri pada zatnya Allah Ta'ala, yakni yang ada pada zat Allah Ta'ala, muta'alliqatun, yang ta'alluq, yang berfungsi, bijami'il wajibat, terhadap semua yang wajib-wajib, wal jaizat, dan semua yang jaiz-jaiz, wal mustahilat, dan semua yang mustahil-mustahil, ala wajhil ihatah, dalam bentuk mengetahui atau menguasai atau meliputi, ala ma hiya alaihi, segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya, min ghairi sabqi khafa'in, tanpa didahului oleh ketidaktahuan. Ini definisi sifat ilmu bagi Allah Ta'ala yang dibuat oleh para ulama untuk mendekatkan pemahaman kita tentang ilmu Allah. Kalau kita perhatikan satu kata per kata daripada definisi ini, yang pertama, ilmu Allah Ta'ala itu sifatul azaliyatun, satu sifat yang azali. Makna azali, dia semakna dengan qadim, walaupun ada perbedaan sedikit sebagaimana sudah kita uraikan sebelumnya. Sifatun azaliyatun, satu sifat yang tidak ada awal. Satu sifat yang tidak ada awal, dia azali, dia sifatnya qadim sebagaimana zat Allah Ta'ala. Ya. Qa'imatun bidzatihi, yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang ada sifat tersebut pada zat Allah Ta'ala. Muta'alliqatun, ilmu Allah itu ta'alluqnya, makna ta'alluq ini adalah bisa dikatakan hasil daripada ilmu Allah Ta'ala atau fungsi, hasil atau fungsi.
Takluknya lagi umpama katanya geken na ilmu. Man hasil na tanya na ilmu. Hasil kita na ilmu paling kurang perilaku kita berubah arah yang lebih baik. Dengan don urung na pendidikan. Man hasil draw na pendidikan berbeda dengan hana pendidikan dengan na pendidikan berarti don lebih god na hasil na karya dan seterusnya. Itu makna takluk. Jadi takluk ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu Allah Ta'ala itu apa kemudian? Sama lagi takluk kudrah dan iradah yang sudah kita bahas sebelumnya. Takluk kudrah apa? Tercipta alam, hasil kudrah. Allah memiliki sifat kudrah. Tapi sifat kudrah Allah maha mampu menciptakan. Allah maha kuasa menciptakan. Man dengan sifat kudrah pada Allah Ta'ala pun yang tercipta seluruh makhluk. Yang hasil sifat kudrah atau takluk sifat kudrah. Dengan sifat iradah penghasil takluk di bentuk alam. Kudrah Allah menciptakan alam, iradah dengan iradah Allah mendesain lagak takalan langit, lagak takalan laut, lagak takalan gunung, lagak takalan bumi. Yang hasil iradah lagaknya yang hasil iradah Allah. Demikian juga hari ini ilmu Allah Ta'ala. Allah memiliki sifat ilmu. Hasil ilmu apa? Cuman bedanya antara sifat iradah dan kudrah dalam hal takluk, beda antara sifat iradah, kudrah dan ilmu. Kalau sifat iradah dan kudrah, dia hanya takluk pada yang mungkin, yang jaiz, tidak takluk kepada yang wajib, tidak takluk kepada yang mustahil. Kalau sifat kudrah dan iradah takluk kepada yang mungkin saja, tidak takluk kepada yang wajib dan mustahil. Sedangkan sifat ilmu dia takluk semua. Kan bingung tu. Iban makna sifat kudrah dan iradah hanya takluk kepada yang mungkin, yang jaiz. Sedangkan sifat ilmu takluk semua. Itu kan sudah kita uraikan. Sifat kudrah dan iradah dia tidak takluk kepada yang wajib. Yang wajib? Yang wajib na Tuhan. Na Tuhannya wajib. Man takluk kudrah kenan. Mungkin Allah menciptakan Tuhan dengan kudrah. Mungkin Allah, apakah mungkin Allah menciptakan Tuhan atau Allah yang lain seperti dia? Maka sesuai dengan logika yang dibentuk oleh Al-Quran itu sendiri, bahwa kudrah Allah Ta'ala itu tidak berfungsi menciptakan yang wajib. Artinya tidak berfungsi menciptakan menciptakan Tuhan. Yang wajib itu kan Tuhan. Kalau selain Tuhan itu tidak wajib. Boleh ada, boleh tidak. Kalau Tuhan wajib ada. Jadi kalau tidak ada Tuhan, tidak ada semua kita. Lantas Tuhan, keberadaan Tuhan itu wajib. Maka apa mungkin Allah dengan sifat kudrahnya menciptakan yang wajib, menciptakan Tuhan yang lain? Konsepnya kudrah tidak takluk pada yang wajib. Artinya tidak bisa dilogikakan Allah menciptakan yang wajib, Tuhan yang lain. Kenapa tidak bisa dilogikakan? Karena setiap yang diciptakan tidak bisa disebut Tuhan. Tapi setiap yang diciptakan disebut dengan makhluk. Puji Tuhan menciptakan Tuhan yang lain.
Je mentang cuma waktu je itu bukan Tuhan, makhluk kita bagi ciptakan. Sedangkan Tuhan kan tidak diciptakan. Jadi dari pertanyaannya saja itu sudah salah. Apakah bisa Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Apakah Tuhan yang lain bisa diciptakan? Diciptakan berarti bukan Tuhan, makhluk. Demikian juga sifat kudrah Allah Ta'ala tidak takluk kepada yang mustahil. Apa itu yang mustahil? Mustahil itu tidak adanya Tuhan. Pertanyaannya, apakah mungkin dengan kudrahnya Allah Ta'ala meniadakan dirinya? Kalau takluk kudrah kepada yang mungkin, Allah meniadakan kita. Pehana kita jujur. Sebab hana kita bukan mustahil. Tanyanya judna hana. Yupunajid Allah Ta'ala, hana yupunajid Allah Ta'ala. Dan hari ini kita sudah diadakan. Nanti di hari kiamat semuanya ditiadakan. Itu boleh. Tapi kalau Allah kemudian menciptakan Tuhan yang lain atau meniadakan Tuhan dirinya sendiri dia tiadakan, itu tidak takluk kudrah. Jadi cara memahami itu dari konsep memahami makna kudrah itu sendiri. Takluknya itu fungsi takluk. Karena menyerta pelajari sifat Allah 20 menteng beserta dengan dalil, baik dalil ijmali, dalil tafsiri. Sedangkan kita tidak belajar takluk sifat, kita tidak tahu kedudukan sifat itu. Kita merenung sifat 20, nyonya, dalil nyonya, tafsiri cuma dikabir. Tapi pada hidup sifatnya. Arah dia. Penghasil ada itu. Nyonya anak dah pelajari teori takluk. Walaupun memang teori takluknya, takluk sifat dan ta'alluqatus sifat. Ini ada pembahasan khusus. Cuman kalau kita bahas secara khusus nanti, ini agak dalam. Makanya langsung kita bahas sambil kita bahas sifat-sifat secara sederhana. Nah, kembali tadi, kalau sifat kudrah dan iradah, dia tidak takluk kepada yang wajib, kepada yang mustahil. Dia hanya takluk kepada yang jaiz atau yang mungkin. Kudrah demikian, iradah demikian. Berbeda dengan sifat ilmu. Kalau sifat ilmu, dia takluk semua. Ilmu takluk semua. Tentang yang wajib dia takluk, yang jaiz dia takluk, yang mustahil dia takluk. Ilmu, mengetahui. Apakah Allah mengetahui tentang dirinya? Ya. Apakah Allah tahu tentang sifat-sifat dirinya? Ya. Itu kan diri Allah kan wajib. Sifat-sifat Allah kan wajib. Apakah Allah dengan ilmu mengetahui tentang dirinya, zatnya, tentang sifat-sifatnya? Iya. Jadi takluk ilmu Allah kepada yang wajib, kepada dirinya. Walaupun kita tidak tahu hakikat zat Allah itu kecuali nanti di hari akhirat di surga. Kemudian apakah sifat ilmu takluk kepada yang mustahil? Iya. Allah tahu seandainya Tuhan tidak ada, apa yang terjadi? Allah tahu kalau diciptakan Tuhan itu bagaimana kondisinya, maka tidak diciptakan. Allah tahu, itu mustahil. Allah tahu. Mesti Allah menciptakan dua buah Tuhan. Dua buah Tuhan kan mustahil dulu. Allah tahu tak perkara mustahil terciptanya dua Tuhan? Tahu. Menyana dua buah Tuhan, laukana alihah la fasadata. Seandainya ada Tuhan lebih satu, bisa kacau balau juga alam ini. Tuhan yang satu mengatakan ingin menciptakan bumi bulat, kata Tuhan yang satu lagi bulat, pentak macam makna bentuk becuk. Atau nanti berembuk lagi dua Tuhan, kata satu Tuhan lagi nyamanan badame-dame ikan pentak ikan bulat. Lafaz ada kacau. Itu kan mustahil. Allah tahu tak tentang efek-efek yang mustahil itu? Ya pasti tahulah Allah.
Allah tahu bagaimana alam ini kalau diciptakan dan bagaimana kalau alam ini tidak diciptakan. Allah tahu semuanya. Allah tahu yang jaiz, yang wajib Allah tahu dengan ilmunya, yang mustahil Allah tahu dengan ilmunya, yang jaiz Allah tahu dengan ilmunya. Alam ini semua, kita semua, Allah tahu. Ilmu Allah takluk semua ke situ, ke wajib, ke jaiz, ke mustahil. Ini teori takluk seperti ini dia. Berarti kalau kita simpulkan, sifat Allah ada yang takluk kepada yang jaiz saja, tidak takluk kepada yang wajib dan mustahil. Tapi juga ada sifat Allah yang takluk semua, wajib, jaiz, mustahil. Ini sifat ilmu. Yang takluk hanya kepada yang jaiz, ini kudrah iradah. Nanti ada juga yang hanya takluk kepada yang wajib dan jaiz, itu nanti di depan. Sifat berikutnya. Ya. Nah, ketika kita katakan bahwa ilmu Allah takluk kepada yang wajib, yang mustahil tadi, termasuk yang jaiz. Yang jaiz alam ini semua. Sebenarnya dalil Allah, sifat ilmu Allah itu takluk kepada yang jaiz, itu otomatis sebenarnya. Setelah kita mengetahui Allah punya sifat kudrah, setelah kita mengetahui Allah punya sifat iradah, maka secara otomatis Allah itu dengan ada sifat kudrah dan sifat iradah menjadi dalil tentang sifat ilmu Allah. Bagaimana korelasinya? Yang menciptakan alam ini semua adalah Allah. Maka karena dia yang menciptakan, otomatis pasti dia tahu. Cikgunya aku buat gimana udah pun. Kan? Itu makna apa namanya hasil daripada ilmu Allah, otomatis dalilnya dari sifat kudrah iradah. Cik Allah yang buat. Gimana itu? Yang umpama tanya nak tulis buku. Tak tulis buku. Ya. Jauh orang nak tulis buku yang dia tengok buku lain. Tidak tulis buku mana tu. Dari lapis pun sampai habis dah tulis dulu. Punya tadi, tu dah permainan, tu persoalan, tu yang dah selesaikan. Ya. Allah yang dengan sifat kudrah Allah menciptakan alam ini semua di sifat iradah, maka otomatis Allah mengetahui semuanya. Maka itulah makna ayat Al-Quran, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Allah sebutkan dalam Al-Quran ungkapan malaikat, Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta, luasnya rahmat dan ilmu meliputi seluruh alam. Memang Tuhan yang menciptakan. Ya, tubuh katanya Allah yang ciptakan dari ujung kok sampai ujung kaki, termasuk akal kita, hati kita. Allah yang format semua, Allah yang buat bekerja semua. Pasti Allah tahu. Dum tasom baurun Allah berdepu asal akai katanya. Pajang katanya agak kuih macam akai tu berdepu. Pajang buat akai tu berdepu. Pajang pahule tu berdepu, pajang hampah berdepu. Berdepu sama cikoknya yang putul. Si Allah yang putul ibahan nak berdepu. Ti bengah kadang menyokah napahnya berarti kopi kalau kena berdepu Allah. Jinnya kopi kalau kena. Nyo hati tengah hana nyaman betul oleh Allah. Dia yang menciptakan. Jadi kita tidak perlu kemudian mengeluh, ya Allahnya kalau nak tidur, nak tahu kalau cerita tu dia yang menciptakan, dia yang memformat kapan kita sedih, kapan kita senang, kapan kita sedang bingkai, dia yang memformat semuanya. Allah mengetahui seluruh alam ini sebagaimana dengan kudrahnya Allah menciptakan alam ini, maka secara otomatis ilmu Allah meliputi seluruh hasil kudrahnya ini. Bancara
Sehingga juga makna ilmu Allah meliputi seluruh ciptaannya ini. Allah bukan hanya mengetahui, tapi memang Allah ciptakan alam ini semua dengan ilmunya. Di sini juga bermakna bahwa semua ilmu yang ada di alam ini adalah milik Allah. Jadi pada dasar hakikatnya tidak ada yang bisa menisbahkan ilmu itu kepada dirinya kecuali Allah. Jadi bahasa lebih gamblang ni, hana penemu pencipta ilmu hana. Hanya penemu je. Istilah penemu bisa. Penemu teori, penemu ilmu baru macam-macam lah. Yang je. Arti penemu atakana terbang ke bulan yang tumai katnya. Tapi kalau ingin dikatakan pencipta konsep ilmu hanya makhluk. Karena yang punya ilmu cuma Allah. Manusia tidak boleh. Manusia kita semua lahir dalam keadaan jahil semua. Tanpa terkecuali kita lahir jahil semua. Tidak ada ilmu, bodoh semua. Di bumi ini kita temukan ilmu itu. Kita pelajari baca-baca, kita kembangkan. Kemudian kita kolaborasikan, ya, kita sinkronkan ilmu ini dengan ilmu itu untuk bertemu oleh arah ilmu lain, bertemu oleh teori baru. Tetapi ingat, menemukan apa yang sudah ada. Jadi oleh karena itu kita ini juga orang-orang berilmu tidak usah banyak-banyak gaya. Karena sama seperti penemu besi di perut bumi, penemu minyak, penemu gas, penemu emas. Cuman mereka menemukan sesuatu yang sifatnya benda, kita menemukan sesuatu yang sifatnya abstrak, konsep, teori. Karena di muka bumi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya Allah semua yang ada di bumi dan di langit-langitnya. Hatta Allah mendukung. Jadi tanya baik karu-karu tak damai-damai dah cak baju tepo kita nikmati. Yang penting baik tua bersyukur. Dan baik Allah. Malah ada tinggal Allah akhirat Allah. Hatta Allah mendukung. Bejok tepo oleh Allah. Roh mampu cak pun. Besar cak besar. Roh pun likul. Roh mengacok. Cuman baik karun pemerintah urus izin bepat. Roh pecok minyak, roh gasnya, roh pe ilmu bagian ilmu mentang Allah, ilmu bagian galak baca, roh cok ilmu yang dalam umur. Roh bagian pe galak teliti yang teliti ju, roh bagian pe cok tepuk. Yang penting jangan lupa bersyukur. Maka katanya ban merokok baca tepuk bersyukur kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi, seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman termasuk hamba Allah, Nabi yang diberikan segala-galanya. Ya, ilmu diberikan yang luas, kekayaan diberikan melimpah. Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah fadlu Rabbi, karunia Allah, nyata Allah. Kekayaannya, ilmunya adalah kata Allah. Dia berluani untuk dia mencobaku, mengujiku, ashkuru am akfur. Apakah aku akan bersyukur atau kufur? Coba dibaca tafsir. Dengan baca tafsir yang dalam muka bumanya, dalam dunianya, sehingga hasillah baca tafsir. Nangan tajuk nangan tajuk petigrah tu. Itulah. Jadi muaranya ke sana semua. Dan makanya oleh karena itu yang pertama kita harus mengakui siapa pemilik ini semua dan tidak boleh sombong. Tidak sombong kan? Ya. Makanya persoalan hari ini mungkin seperti sudah pernah kita sampaikan juga. Kalau barat, ya, ilmu dikembangkan tapi tidak dikembalikan ke yang punyanya.
Awak barat punya bagian cok ilmu yang na di muka umumnya nombor besar. Rata gunung ya minta ilmu, ya minta penemuan-penemuan baru, kemudian menghasilkan teori baru dikembangkan. Rata laut grup ya cek punai dalam puna ada baru dikembangkan ilmu. Yang awak barat. Cuman mereka tidak mengembalikan ilmu ke yang punyanya, pemiliknya dipangkas. Tuhannya dipangkas. Tapi yang dimiliki oleh Tuhan itu ilmu dikembangkan, pemiliknya dipangkas. Maka tidak ada teori Tuhan dalam pengkajian ilmu barat. Hanya teori Tuhan. Semua teori-teori empiris semua dipangkas. Maka gabung kemudian tokoh-tokoh Islam mengusulkan teori Islamisasi. Arti teori Islamisasi itu kembalikan ilmu itu kepada pemiliknya. Sampaikan punya ilmu terpelajari ilmu punya terpokok baru terpelajari asalnya. Kalau kita sebaliknya, kita pemiliknya kita alhamdulillah, pemiliknya kita dekati, kita sembah, kita sebut-sebut, kita puji, kita syukuri. Tapi apa yang dia miliki tidak kita pelajari. Ya, dia yang sambung lagi. Lagi ada pegaharannya seperti seorang dosen misalnya, punya dua model murid. Dua model murid misalnya ya. Yang satu muridnya ahli pendekatan dengan dosen. Tambah model murid. Yang partner dosen bakal dipikan lagi sampai ya servis dosen rono pujo yang cara dah ada tu ya. Tapi menyata tanya Iban kuliah lu. Nampung ambil tanya ni apa lu nampung bercukup. Yang bagian tanya orang yo. Nyu bagian meratib 3 hal dia. Muratibnya ujung-ujung itu meratib pujo Allah. Tapi bantaian teh ilmu Allah yang dipelajari, teh hasil sifat-sifat Allah. Model sabuk itu dia tidak puji, harusnya dia biasa saja. Tapi yang kan maksud contoh burung kafi bunuh ke barat ialah contoh. Nah model sabuk itu dia model ideal seharusnya. Burung Islam tak harapkan. Buatnya cara agaknya memuliakan dosen. Jadi ilmu yang perlu di dosen gue pelajari mendu. Gue kuasai mendu. Setiap teori yang disampaikan oleh dosennya dipelajari, didalami, dikembangkan. Buku-buku yang ditulis oleh dosennya dibeli semua, dibaca semua. Ya. Jadi 3 gantung agaknya merompak dosen ban merompak pak lu nak baca buku drone habis lu baca buku drone kemudian lu padukan dengan teori je dalam buku je yang kira-kira antara dua buah muridnya itu yang galak yang survei tanya buat kedai kopi itu galak yang betul-betul cok ilmu dia galak yang kepung itu galak yang kedua dia. Tapi tergantung orang ci, kadang galak apa yang baik-baik mudah ya. Nah, tapi punya betul-betul cidro ilmuwan, justru dia akan suka yang kedua. Yang kedua, artinya apa yang gejuk ilmu nah hasil dikaji, dipelajari, ada dikebang. Maka sebenarnya Allah suka kita itu sebagai orang beriman dalam hal kita menyembah Allah, dalam hal kita memuji Allah. Allah sudah suka, tapi Allah lebih suka apa yang ada Allah ciptakan ini kita pelajari. Kita pelajari berambil ada Allahnya ilmu Allah mandu. Kita pegaharannya dalam tausiah bahasa Safari yang dipakai. Ilmu Allah mandu dalam dunia. Jadi hanya dia alah pelajari ilmunya, awak barat pelajari ilmunya.
Barak pai dari pai cok elemen ni nak ajuk le runci elemen. Jadi kan cok temu kamu tak Allah si cok elemen. Pada nak runci ke bah elemen. Tak Allah si elemen cok. Maka orang Islam ni harus belajar semua ilmu. Berlebih dari awalnya. Ya teliti, ya minta. Ya mintanya pekun pohon yang belum ditemukan per pohon. Iblis. Oh nak nyoba baru. Cok maknya meulek teliti per asal je ke bangsa dunia je. Nyo bungong yang kalau nak ujung orangnya nalunjak ugle je. Tapi bungongnya kalau nak lunarun keme bungongnya. Bungongnya kacok. Dek gaduh ya cok bungong kau kat jalan. Cok yang kalau nak. Teliti. Meulek. Nyo asal je nyo je ubatnya nyo je pakai kena nyo je pakai kedih nyo je manfaatnya nyan galak ya Allah apa yang diciptakannya na urang pelajari na urang kembangkan sehingga ketika semakin ditemukan ilmu itu semakin luas membuat manusia semakin memuji Allah. Dan yang hanya bisa dilakukan oleh orang beriman. Orang kafir hanya pupuk dia. Maknanya ikaji betul. Tapi arti ikaji menempuh oleh hal baru. Menempuh oleh hal baru. Hanya ikun subhanallah. Menyatakannya takkan subhanallah. Bantah temu teori baru. Dahsyat tak ya. Bantah sinkron ilmunya tak padukan, tak kolaborasikan, merumpuk teori baru. Subhanallah. Yang orang beriman. Yang orang kafir mana yakin subhanallah. Ya, paling-paling ibu nanti tempat teorinya. Teori baru namanya teori ini nama Android. Ya. Bahkan yang hari ini kita lihat mereka itu kon yang bina dalam bumanya mantap. Yang diminta, yang dikaji, dikembangkan. Yang di luar bumah minta. Dipegat teropong baby raya. Itu tujuan teropongnya, alat-alatnya belum. Ya minta yo planet-planet bintang baru. Hidup itu. Hidup tam rupa. Ya, kaibung nanti itu planet. Ditemukan planet ini. Ibu nanti. Itu dikaji planet baru. Kiban gerak-gerik poros di kiban. Nanti 5 tahun kemudian tu lahirlah astronom baru. Jadi ya minta bintang baru dah. Pokoknya benar minta ke nanti. Yang sehari orang Islam. Namanya orang Islam yang pupuknya. Kan bang bertemu. Subhanallah. Makin tak minta habis-habis. Bintang planet yang bumi raya yang ukurannya berjuta-juta kali lipat lebih raya daripada bumi. Namanya orang Islam yang tumenyan. Akan tak memuji Allah. Kemudian dibuat teori baru, disebarkan, orang-orang juga akan memuji Allah. Maknanya awaknya tume ya, paling nanaknya ibu sangat. Nak tahu maksudnya. Yang tume bintangnya tahu. Makanya nan bintang tu, nan planet, nan awaknya maju. Merkurius dan apa tu mah. Cing saja orang Islam yang astronom yang minta bintangnya. Ya pasti nan bintang tu Abdullah, nan bintang Abdul Rahman. Ya kan? Nama-nama. Cuma bukan Mars nan pulau dan nan yang itu. Itu menunjukkan bagaimana seharusnya kita yang berada di posisi itu. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Kalau Allah memang kepuja urung-urung 3 meratib. Urung 3 taat ibadah mahbah. Dengan bahasa Allah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka ulil albab, orang-orang yang Allah puji dengan orang-orang yang betul-betul pintar, cemerlang akalnya. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang selalu ingat Allah. Zikir qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk, tidur. Tetapi apakah cukup di situ?
Sip dengan berarti-reti mentang, sip dengan gepuh titik inan. Tidak. Yang idealnya dia ahli zikir, qiyaman dalam keadaan berdiri, duduk, tidur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Baru ideal. Ahli zikir dan ahli tafakkur terhadap luasnya ilmu Allah. Bagaimana tafakkur? Makna tafakkur mengkaji, mendalami, menemukan, mengembangkan. Tafakkur kan duduk kita yang duduk bidih laut. Ada ombak lonyanya ke tafakkurnya. Tafakkurnya na'atho yang tak lagi filosof ya. Na teori yang dia sedang hubung-hubungkan. Nyo pakai mana? Nyo pakai red uyup. Titik buah-buahan terus dari bak kait uyup sabira. Pakai 100 water gede. Red pakai uyup. Dia mengembangkan teori ini, ada daya tarik nyoje. Lahirlah teori namanya gravitasi bumi. Kemudian apakah gravitasi bumi ini semua yang jatuh ke bumi itu ke bawah batasnya? Mereka kembangkan lagi. Rupanya batas gravitasi bumi nya. Kata kedai ulangnya pada titik tertentu apa yang red barang hal red dia kena umur. Tapi kau mengambang di jagat raya. Nah, begitu. Maka hasil daripada pengamalan atau implementasi ilmu Allah ini pernah dulu dalam peradaban Islam itu pada masa puncaknya itu dikembangkan pada masa Islam di Andalusia. Walaupun mulai ketika dinasti Abbasiyah saat pustaka pertama di dunia ketika itu dibuat. Sudah mulai pada dinasti Abbasiyah, tapi puncaknya itu pada masa Islam di Andalusia. Yang betul-betul mengamalkan waktu itu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Ini aku Ibnu Rushd, lahir Ibnu Rushd, ahli fikih, ahli kedokteran, ahli ilmu alam. Karangan fikih, buat mazhab tanggung-tanggung. Kalangan tentang ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu alam luar biasa. Menggabungkan antara yadhkurunallah dengan yatafakkarun tadi. Kemudian lahir lagi top ilmuwan-ilmuwan yang lain. Ibnu Battutah, ya, seorang ulama juga ahli sejarah, kemudian ahli pesawat. Siapa itu? Pokoknya ludah lah. Ya jino bukan dikotomi ilmu, jino di kotak-kotak ilmu. Seolah-olah ilmu yang ada Allahnya cuma ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akhlak. Selain ilmunya bukan ilmu Allah. Padahal mandum ilmu Allah. Sekarang sudah di kotak-kotak. Menyokana ilmunya hanya dari mana ilmu aja. Yang ilmu uruna agama, hanya di kalangan yang umum, menaci urun yang umum, hanya di kalangan yang agama. Atau ada orang yang belajar materi ilmu saja, metodologi tidak ada. Atau yang ada sibuk metodologi materi ilmu ada. Dulu dah dikuasai semua. Memang hana dikotomi hidup yang jadi ilmu astronomi seperti ini belajar lagi berdrah kitab yang kelima penuh ilmu astronomi. Ilmu kimia lagi yang di Masjid Al-Hamra di Andalusia. Makanya dilahir ulama-ulama zaman betul-betul penuh dengan ilmu. Menyo ulama-ulama Andalusia zaman udip mazhab kedai. Maka ulama-ulamanya adalah ahli fikih, ahli hadis, ahli digital, ahli teknologi, ahli IA artificial intelligence, ahlinya. Nyajino katanya, waktu semua pun lagi ahli mesti jut baik pegah tentang AI apa. Ya, engkau bingung apa binatang, apa ada baru. Jawab ulama hanya berkahoi pengut. Ilmu penuh dengan ilmu. Ya pengut ahli teknologi, gua ahli teknologi. Betul-betul boleh dipenuhi dengan apapun ilmu yang ada di muka.
Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitulah luasnya ilmu Allah dan begitulah cara kita seharusnya memahami dan mengamalkan luasnya ilmu Allah itu. Kemudian terakhir, walaupun ini sudah sering kita sampaikan bahwa makna ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Ya. Kalau ilmu makhluk itu untuk mendapatkan ilmu harus diusahakan, harus belajar dulu. Allah tidak demikian. Maka disebutkan tadi min ghairi sabqi khafa'in. Ilmu Allah itu tidak didahului oleh ketidakketahuan kemudian baru tahu. Kalau kita seperti itu semua makhluk pun hana depu, udah depu. Tahu usaha ini dan minta ilmu baru dah depu. Tapi Allah tidak demikian. Ilmu Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Makanya di sini disebut di awal ilmu Allah adalah azali atau ilmu Allah adalah qadim. Jadi kan kira-kira ya beberapa hal tentang sifat ilmu bagi Allah Ta'ala. Adapun dalil-dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis. Ini tidak kita bacakan tadi, tidak kita bacakan lagi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Jadi silakan. Ada pertanyaan? Nah, ada yang ingin didiskusikan atau ada yang kurang jelas? Silakan kalau ada. Ada? Kaji kan? Kaji ya. Tingkat tak faham yang kita kaji dan tauhid macam mana? InsyaAllah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.